Sarwenda sebut kebohongan kayak penyakit, sindir Ruben Onsu. Atau meramal siapa jodoh yang berikutnya? Gimana ya? Apakah saya akan dapat jodoh lagi di pernikahan berikutnya? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kartu ini muncul, ini kartu The Page of Swords. Artinya kita diminta untuk mempelajari sebuah hal yang baru. Nah, arti kartu ini kan nggak bisa diartikan secara langsung kepada orang tersebut kan. Tapi aku akan bisa bilang bahwa sepertinya kamu akan ketemu dengan seseorang yang memiliki masa lalu, memiliki kebiasaan, dan memiliki budaya yang berbeda sama kamu. Karena di sini kamu diminta untuk mempelajari satu hal baru. Kita berpikir untuk, ya sudahlah, masa lalu biarkan dia di masa lalu, fokus untuk hari ini dengan apa yang kita miliki, melihat apa yang akan terjadi, maka kita akan bisa lebih fokus dan gak overthinking itu tadi. Gak ada yang pernah ditakutin, Mbak, sama Mama, soalnya dulu selalu dibilang manusia itu hidup dilahirkan sendiri, berpulang juga sendiri. Kalau nggak ditinggal mati, ditinggal cerai, ditinggal putus, manusia itu akhirnya akan mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Nggak ada yang gagal. Pisah itu bukan gagal. Pisah itu bukan gagal. Goal setiap orang tuh beda-beda, Mbak. Ada yang bersama tapi ngebahagia gimana? Ada yang bersama dipukulin gimana? Apakah itu sebuah keberhasilan? Berhasil buat tiap orang tuh beda-beda loh. Nggak bisa untuk bersatu lagi. Namun yang jelas, kalaupun mereka memang harus berpisah, memang harus terpaksa berpisah seperti ini kondisinya, mereka akan melakukannya dengan diam-diam. Dan itu yang kemudian membuat anak harus jadi beban. Karena apa? Menyimpan banyak hal. Dari ibunya dapat semprotan tentang ayahnya, dari sini dapat tentang ibunya. Dan dia yang harus menampung semua. Itu membuat beban. Banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa membuat anak itu merasa terbebani. Memberikan keberkahan buat orang lain, itu Ruben. Memberikan inspirasi buat kita semuanya bahwa berbagi itu tidak menjadi miskin, dan itu Ruben yang lakukan. Kak, tadi apa aja Kak ini Kak? Sedikit aja Kak. Seperti apa Kak? Tadi apa aja sapinya yang disampaikan di sini? Ya Kak, apa yang disampaikan tadi yang disampaikan sudah ada orang ketiga atau seperti apa nih Kak? Atau ada cekcok Kak? Kenapa bisa jadi saksi Kak mungkin Kak? Apa ada cekcok Kak? Sedikit dong Kak. Berapa lama kerja mungkin? Emang dipesenin nggak boleh ngomong sama Koko Kak? Gimana Kak? Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan sudah bisa rumah sejak 2 bulan lalu. Kabar ini sudah mencuat dan heboh di media sosial sejak 2 pekan belakangan. Meski begitu, Sarwenda membantah melayangkan gugatan cerai kepada Ruben Onsu. Saat ini, Sarwenda mengaku tinggal di rumah adiknya bersama ketiga anaknya. Kabar terbaru, Sarwenda hadir dengan kanal YouTube pribadinya yang bernama Sarwenda Official. Sedangkan di kanal YouTube The Onsu Family, Sarwenda tampak tak lagi ada di sejumlah konten terbaru. Di kanal pribadinya yang baru memiliki 205 subscriber, Sarwenda membahas hubungan baik, pertemanan, pacar, hingga pernikahan. Videonya tersebut merupakan video pertama yang diunggah di kanal Sarwenda. Sarwenda bicara tentang kebohongan dalam hubungan seperti penyakit yang menggerogoti badan. Kebohongan yang kalian anggap sangat kecil bahkan bisa menghilangkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun, katanya dikutip Kamis 9 Mei 2024. Sarwenda mengatakan suatu kebohongan bisa menghancurkan pondasi yang telah bangun dalam sebuah hubungan. Jadi misalnya kalian sudah bangun nih pondasi kejujuran dalam membentuk suatu hubungan yang sehat, tapi kalau misalnya pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal yang akan banyak kerusakan dalam pondasi utama sebuah hubungan tersebut, katanya. Misalnya mereka bilang, aku bohong ini demi kebaikan, gak ada bohong demi kebaikan. Maksudnya kalau misalnya mau ya diomongin baik-baik gitu, dan misalnya semakin susah pasangan untuk jujur sama apa yang terjadi sebenarnya, itu adalah tanda ketika kamu berada di dalam toxic relationship, lanjut Sarwenda. Akan mudah jika hubungan tersebut baru sebatas pacaran, namun beda lagi jika sudah menikah. Kebohongan tidak akan mudah untuk dimaafkan. Kalau misalnya pacaran ya baik aja langsung. Kalau misalnya kalian ternyata sudah di dalam hubungan yang lebih dalam lagi, misalnya di pernikahan, emang bisa langsung baik kayak gitu? Ya enggak bisa, tegasnya. Sarwenda juga mengaku tidak dapat mentolerir kebohongan dengan alasan apapun, termasuk demi kebaikan. Menurutnya sekali seseorang berbohong, maka dia akan terus berbohong demi menutupi kebohongannya itu.
Kalau misalnya emang ada masalah, daripada harus membela diri lewat berbohong terus, kalau misalnya udah sekali berbohong biasanya akan banyak kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya.